Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semuanya, kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di akhir bulan Rabiul Akhir, yakni tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 29 Oktober 2024 Masehi. Allah kumpulkan kita di malam yang berbahagia ini di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembahasan kita yang ketiga di musholla ini. Di awalnya kita mulai dengan matan usul tsalatsa. Kemudian alhamdulillah kita lanjutkan ke qawaidul arba'. Dan alhamdulillah selesai, kita lanjutkan pembahasan di kitab tauhid. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita memasuki bab yang ke-49 insyaallah, yakni syukuri dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan yang butuh kesabaran, pelajaran yang butuh keistiqomahan, dan kita membahas pembahasan yang sangat agung, yakni pembahasan masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan akan dosa yang sangat besar di dalam agama ini, yakni dosa syirik. Bab kita lewat bersama, meskipun ada beberapa keadaan terkadang kita libur, seperti saat ini 2 pekan kita tidak bersua karena suatu lain hal, karena safar. Dan alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Jadi yang kita inginkan dari pelajaran ini, hendaklah setiap apa yang telah dinukilkan oleh muallif berupa dalil, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan untuk mengesahkan Allah, itu membekas dalam jiwa kita, sehingga itu adalah modal bagi kita untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita berjumpa dengan Allah di akhirat dengan keadaan mentauhidkan Allah secara murni, secara ikhlas, dan tidak ada satupun debu-debu
kesyirikan, debu-debu ria, debu-debu maksiat yang mengotori tauhid tersebut. Taib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Kita langsung saja mendengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif penulis rahimallahu taala di dalam bab yang ke-49 yang akan kita bahas. Dan mohon maaf mungkin kita tidak terlalu panjang menjelaskannya karena qadarullah masyafa'al, suara yang kurang mendukung. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita fokus kepada dalil yang disampaikan. Adapun penjelasannya kita tidak terlalu panjang karena keadaan. Jadi khawatirnya nanti apa yang didengar tidak terlalu sempurna, tidak begitu sempurna sehingga tidak jelas apa yang dijelaskan. Tapi mudah-mudahan apabila kita membahas dalilnya, kita fokus kepada dalilnya, insyaallah itulah tujuan kita di dalam membahas kitab tauhid. Baik, mari kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif di dalam kitab tauhid. Tafadhal. Mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berdoa. Baik, muallif mengingatkan kita pada bab ini untuk kesempurnaan tauhid kita, yakni untuk mensyukuri nikmat itu. Di beberapa bab sebelumnya tentang kufur nikmat, jadi di 2 bab atau 3 bab sebelumnya kita telah membahas tentang kufur nikmat, di mana kufur nikmat itu menyebabkan tidak sempurnanya tauhid. Dan ini ditekankan oleh muallif kembali pada bab yang ke-49 ini, bahwa kita harus syukur nikmat dan mengakui bahwa nikmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah jelaskan kesempurnaan bagi seseorang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia harus meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita pandang nikmat itu berupa rezeki, harta semata. Banyak kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita ketika orang lalai, kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita ketika orang tidak membuka HP-nya, sibuk dengan media sosial, kita bisa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quranul Karim. Di mana kaum muslimin, anak-anaknya sekarang, mereka lalai dengan dunianya masing-masing, dengan kegiatannya masing-masing. Tetapi anak-anak putra-putri kita, buah hati kita, mereka menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita jangan bersempit hanya berupa harta, tidak. Lapangnya dada kita, bahagianya kita, dan itu tidak hanya sekedar harta. Insyaallah di sini akan disinggung tentang orang yang legendaris, dimuat di dalam Al-Quran, disinggung di dalam hadis, dan semua manusia mengetahuinya, tentang hartawan di zaman Nabi Musa, di zaman Fir'aun, yaitu tentang Qarun. Sehingga apabila ada seseorang mendapatkan harta galian, mereka mengatakan alhamdulillah dapat harta Qarun. Karena begitu banyak kuncinya dibawa oleh beberapa puluh orang lelaki yang kuat. Dan ketika itu bisa dilihat nanti dalam surah Al-Qasas di ayat 75 atau 78 sampai ayat 80-an, 81, nanti dilihat bagaimana kisah bagaimana Qarun itu memamerkan hartanya.
dan bagaimana banyaknya hartanya. Tetapi harta itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Tolak ukur kebahagiaan adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hadir hati kita, khusyuk ibadah kita kepada Allah, ketika kita berdoa merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, itulah hakikat kebahagiaan. Mengingat Allah. Seperti tadi Imam membaca surah Ar-Ra'd, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Taib. Yang kedua, setelah kita meyakini nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita sebut bahwa ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ada dibawakan hadis yang sangat panjang, 3 orang dari Bani Israel, yang mana ketiganya mendapat cobaan. Yang satu mendapat penyakit lepra, yang kedua mendapat penyakit botak kepalanya, yang ketiga buta. Yang ketiganya mendapat ujian. 2 di antaranya itu mengatakan bahwa harta yang dia dapat itu dari hasil usahanya dan turun-temurun warisan dari keluarganya yang mulia. Akan tetapi yang ketiga, dia menisbahkan harta tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun yang ketiga, kita lihatkan dengan amal perbuatan kita. Semakin kita beribadah kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bagaimana manusia yang sempurna, manusia yang paling sempurna, hamba Allah yang paling bertakwa, yakni Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beribadah malam, di malamnya dihabiskan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada tidurnya sejenak, sampai bengkak kaki Nabi SAW. Nabi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sepenuh hatinya. Maka ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bukankah engkau utusan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosamu yang telah lalu, yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana begini ibadahmu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna abdan syakura, bukankah selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi taat beribadah dan ibadah yang sempurna kepada Allah, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita langsung dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif rahimahullah taala pada bab yang ke-49 ini. Tafadhal. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hak. Fussilat ayat 50. Baik. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Jadi muallif rahimahullah taala membawakan dalil pada bab ini dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana kita dengarkan tadi, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a matsatu la yaqulanna hadza li. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami
sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, ini adalah hakku. Jadi dia berkata, ini adalah hakku. Kemudian dilanjutkan, wa ma azunnu sa'ata qa'imata wa la in ruja'tu ila rabbi innali indalal husna falanunabbanna alladzina kafaru bima amilu wa lanuzikannahum min adzabin ghalis. Itu sambungan ayatnya yang lengkap. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan aku tidak yakin pada hari kiamat itu akan datang, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Baik, untuk memahami ayat ini ada beberapa penafsiran yang dibawakan di situ. Di antaranya penafsiran dari ayat tersebut. Fadhal. Di situ. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan, ini adalah karena usahaku, dan akulah yang berhak dengannya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Baik. Mengenai ayat tadi ditafsirkan oleh ulama tafsir, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan pendapat ulama tafsir, di antara Mujahid rahimahullahu taala berkata, hada bi amali wa ana mahkukun bih. Ini adalah karena usahaku dan akulah yang berhak dengannya. Adapun Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbasin yuridu min indi, maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Kemudian dalam surah Fusilat sudah tadi, surat Al-Qasas sudah tadi. Yang di situ, yang di matan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qala innama utitu ala ilmin. Qurun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas ayat 78. Di sini dibawakan oleh muallif bagaimana Qarun mengatakan, apa kata Qarun yang dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 78, qala innama uhtitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Taib, agar lebih jelasnya bagaimana kisah Qarun ini, mungkin bisa kita sama-sama mendengarkan di dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas bisa dilihat dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-76 sampai 81. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Taib, tafadhal. 76 sampai 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qarun kana min qawmi Musa qatagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma Sesungguhnya Qarun adalah termaksud kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat,
ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala innama utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Orang berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Tidak perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak memperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiada Itulah kisah Qarun yang Allah badikan di dalam surah Al-Qasas yang sama-sama kita dengarkan dalam ayat 76 sampai 41. Itulah bagaimana pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi di awal kajian, harta bukan patokan dari kebahagiaan. Qarun yang Allah anugerahkan harta yang banyak, akhirnya senasibnya Allah benamkan dirinya dan hartanya ke dalam perut bumi. Apabila harta menjadi patokan kebahagiaan, tentu Qarun paling bahagia. Apabila
kerajaan ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu seterusnya. Seandainya kepintaran yang membuat bahagia, tentu Haman, insinyurnya Firaun yang membuat bangunan yang tinggi, dialah yang paling berbahagia. Tetapi sama nasibnya dengan bagaimana Firaun bahwasanya harta bukanlah patokan kebahagiaan, bukan patokan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seseorang itu mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ada sebuah ungkapan pertanyaan dari beliau, mana yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Memang ada perbedaan para ulama. Ada ulama mengatakan bahwasanya orang miskin yang bersabar itu lebih mulia. Ada yang mengatakan sebagian lagi orang kaya yang bersyukur itu lebih mulia, dengan membawakan dalil-dalilnya. Dan kita mengetahui bahwasanya orang yang miskin itu masuk surganya lebih dahulu 50.000 tahun sebelum orang kaya, karena dia tidak banyak hisabnya. Orang yang punya harta banyak hisabnya di akhirat kelak. Namun menggabungkan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Orang miskin bersabar tetapi dia bertakwa, orang kaya yang bersyukur tetapi dia bertakwa. Lalu membawakan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang tegak semua tuntutan tauhid di dalam jiwanya dan juga dengan amalan perbuatannya. Taib. Ayat 76 sampai 81 mengenai Qarun itu mendapat pelajaran bagi kita bagaimana kisah Qarun ini, bahwasanya harta itu bukan patokan dari kekayaan. Ada beberapa penafsiran mengenai dalam surah bukan ada qala Qatadah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Ahli tafsir lainnya mengatakan karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu, dan inilah makna dari kata-kata Mujahid, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Jadi ayat tadi dalam surah Al-Qasas ayat 78, qala inna ma utitu ala ilmi indi. Kata Qatadah menafsirkan ayat tersebut ala ilmin minni biwujuhil makasib, yaitu maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Jadi tentang bagaimana jadi pebisnis, jadi orang yang usahawan, wirausaha, bagaimana menjadi seorang yang berkat keilmuannya, kepintarannya. Lalu ulama tafsir yang lain mengatakan waqala akharun ala ilmin minallahi atalahu ahl. Karena Allah mengetahui bahwa aku adalah yang patut untuk menerima harta kekayaan ini. Nah, dia mengatakan bahwasanya dialah yang patut menerima harta kekayaan ini. Kemudian menyebutkan makna yang disebutkan oleh Mujahid, utitu ala syarf. Jadi dia mendapatkan harta itu karena kemuliaannya. Kemuliaannya. Taib. Mungkin kita azan dulu. Ada satu dalil lagi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadis yang cukup panjang. Dan ini insyaallah akan kita pelajari setelah azan Isya. Tafadhal azan Isya.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, tadi telah kita sama-sama mempelajari beberapa ayat dan penafsiran yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala pada bab ke-49, yakni mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah kita mengetahui secara makna garis besarnya. Itu yang harus kita ketahui, poin-poin besarnya. Sebenarnya pembahasannya ada beberapa pembahasan di sini, mungkin dengan apa yang telah kita bahas tadi itu mencukupkan. Sebagaimana tadi di awal kita sebutkan, kondisi suara yang kurang mengizinkan. Qadarullahu ma syaa fa'al. Jadi inti-inti poin besar tadi, alhamdulillah kita mengetahuinya. Dan ini adalah dalil yang terakhir dibawakan oleh muallif pada bab ini. Hadis yang terdapat dalam Bukhari Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita sama-sama mendengarkan hadis yang cukup panjang. 3 orang dari Bani Israel yang diberi cobaan berupa penyakit, lalu disembuhkan, diberikan ujian berupa harta. Ada yang mengingkari nikmat tersebut, ada yang mensyukurinya. Bagaimana kisah tersebut? Mari kita sama-sama dengarkan hadis yang mulia dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna salatan min bani Israil aqra wa a'ma فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد يراني الناس به. قال فمسح فذهبوا عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر.
شكا إسحاق فأعطي ناقة عسرا فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إليك بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليك بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من القار واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu penderita lepra, orang yang berkepala botak, dan orang tua. Orang buta apa orang tua di situ? Berkepala botak dan orang tua. Orang tua. Buta. Ya, fadhil. Yaitu penderita lepra, orang yang berkepala botak dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Pertama, datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Maka diusaplah penderita lepra itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, unta atau sapi. Ishaq perawi hadis ragu-ragu antara unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikan orang-orang. Maka diusaplah kepalanya dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, sapi atau unta. Maka berilah ia seekor sapi bunting dan didoakan semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya, malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, kambing. Maka berilah ia seekor kambing bunting. Lalu berkembang baiklah unta, sapi dan kambing tersebut, sehingga yang pertama mempunyai selembah unta, yang kedua mempunyai selembah sapi, dan yang ketiga mempunyai selembah kambing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi qala
انقطع بي الحبال في سفري فلا بلا ولي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الخطوط كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطع بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنه فاستخف على صاحبيه. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai diri dan keadaannya dan berkata, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dijawab hak tanggunganku banyak. Malaikat yang menyerupai orang yang berderita lepra itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda yang dulu menderita lepra, orang jijik kepada Anda, lagi pula melarat, lalu Allah memberi Anda kekayaan? Dia malah menjawab, sesungguhnya harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-menurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala kotak dengan menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pernah menderita lepra, serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang yang pertama. Ditolak oleh yang pertama itu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Terakhir malaikat tadi mendatangi orang yang
sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula, dan berkatalah kepadanya, aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalanan ini, sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal selanjutkan perjalananku. Orang itu menjawab, sungguh aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridha kepada Anda dan mereka, dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat panjang yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Ini adalah hadis yang agung, yang intinya di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan umat yang terdahulu. Yang mana 3 orang mendapat ujian. Yang pertama mendapat penyakit lepra, yang kedua mendapat dahulu namanya penyakit yang tidak tumbuh rambut, botak. Sulah kata kita orang, kapsul. Lalu yang ketiga orang yang buta. Maka didatangi oleh malaikat di antara masing-masing mereka. Yang pertama orang yang penyakit lepra, yang jijik, orang enggak mau melihat penyakitnya, buruk kulitnya. Lalu ditanyakan oleh malaikat apa yang diinginkannya. Lalu dia menginginkan supaya elok kulitnya, indah wajahnya, kulitnya bagus semua, mungkin glowing bahasa kita sekarang, bersinar. Itu yang dimintanya. Lalu setelah itu apa yang diminta lagi berupa kekayaan. Perawi di sini ragu, apakah itu ibil atau bakor, apakah onta atau sapi. Lalu diberikan sapi yang hamil, sedang hamil, lagi bunting. Didoakan keberkahan dengan onta, pertama onta. Kemudian malaikat datang yang kedua, penyakit di zaman dahulu yang tidak tumbuh rambutnya, orang yang botak, yang sulah, enggak ada tumbuh rambut. Lalu diminta apa yang diinginkan. Dia menginginkan supaya rambutnya tumbuh, ada tidak ada sulahnya lagi, botaknya lagi. Setelah itu diusap oleh malaikat, maka tumbuhlah rambutnya. Lalu dia ditawarkan apa yang diinginkan dari kekayaan. Lalu dia meminta sapi yang bunting diberikan, sapi yang sedang hamil, lalu didoakan keberkahan. Lalu didatangi yang ketiga oleh malaikat yang diuji dengan buta. Lalu ditanyakan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan agar penglihatannya dikembalikan, agar bisa melihat orang-orang, agar bisa melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu diusaplah wajahnya, maka bisa dia melihat. Ditawarkan akan harta kekayaan, lalu dia memilih kambing. Diberikan kambing yang hamil, didoakan. Akhirnya ketiga orang yang mendapat ujian penyakit tadi yang telah sembuh memiliki satu lembah onta, satu lembah sapi, satu lembah dari kambing. Kemudian di waktu berikutnya maka diuji. Jadi mereka bertiga ini diuji. Didatangi yang pertama tadi yang mempunyai penyakit lepra, dan malaikat menjelma seperti dia dahulu mempunyai penyakit lepra. Lalu didatangi, diakui bahwasanya dia dalam perjalanan yang tidak mempunyai bekal lagi ini. Maka diminta bekal berupa hartanya, berupa ontanya. Lalu dikatakan bahwasanya saya mempunyai hak ini, kebutuhan yang banyak. Lalu ini hasil usaha saya, hasil dari keluarga yang turun-temurun, yang diwariskan. Maka malaikat pun yang menjelma menjadi orang yang berpenyakit lepra tadi mengatakan, seandainya engkau bohong, maka Allah akan cabut nikmat itu, dikembalikan kepada keadaan semula. Ternyata memang dia berbohong, akhirnya dikembalikan keadaan semula. Penyakitnya datang lagi, kembali lagi, dan yang satu lembah pun hilang.
Lalu yang kedua, didatangi oleh malaikat ujian bagi yang botak, yang tidak mempunyai rambut. Malaikat datang dalam keadaan seperti dia, yang keadaan dia sebelumnya. Lalu seperti yang pertama tadi, keadaannya meminta bekal, harta, kekayaan dan segala macamnya, sama jawabannya, tidak mau memberi. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah dari harta kekayaan, kemuliaan dari turun-temurun, dari nenek moyangnya, nasabnya yang mulia. Sama nasibnya, dikembalikan penyakit botaknya, kepala sulahnya, kemudian sapinya pun diambil, tidak ada satupun yang satu lembah itu diambil. Lalu didatangi yang ketiga, datang malaikat dalam keadaan buta, sebagaimana yang ketiga ini dulu buta. Lalu dikatakan begini. Lalu dia mengakui bahwa ini adalah ujian. Harta ini dari Allah SWT. Maka ambillah sesukamu, karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan dalam bab ini, bahwasanya harta kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita. Lalu akhirnya diberkahi, yang dua dicabut lagi nikmat itu. Adapun yang pertama diberkahi dan dibiarkan dia dengan keadaannya. Ini pelajaran bagi kita di dalam hadis ini, dan inti dari bab ini, bahwa kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Itu dari bentuk dari kesempurnaan tauhid kita kepada Allah. Kemudian kita mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bacakan kandungan dari bab ini, yang penting kita jangan aku di dalam diri kita, bangga dengan diri kita. Sebagaimana ayat dalam surah Fussilat tadi, yang pada akhirnya orang-orang itu yang membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Lihatlah iblis laknatullah alaih, ketika dia mengakukan dirinya, ketika dia membanggakan dirinya, diperintah sujud kepada Adam, fasajadu ila iblis aba wastakbara. Semuanya sujud malaikat kecuali iblis, dia sombong dan enggan. Kenapa? Ini karena keakuan tadi. Aden bahasa Syaden. Nak tahu Syaden kok bahasa awaknya. Siapa saya ini? Nak tahu dia. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Itu tidak boleh kita dalam keakuan tadi. Begitu juga dengan Firaun, bahwa dia mengatakan dia yang memiliki Mesir ini, dia yang memilikinya. Sampai-sampai mengatakan wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai mengatakan seperti itu. Dan Qarun yang sebagaimana kita pelajari tadi dalam surah Fussilat ayat 78, bukan Fussilat. Maaf, dalam surah Al-Qasas ayat 78, innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun mengatakan sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku, karena kepintaranku, kata Qarun. Jadi kita hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hati-hati. Misalnya kita ada diberikan kelebihan berupa harta, pangkat, jabatan, kekayaan, usaha yang maju, anak-anak yang banyak misalnya, anak-anak yang berprestasi, maka pujilah Allah. Allah yang telah menganugerahkan kami putra-putri yang soleh dan soleha. Allah yang menganugerahkan kami harta ini sebagai ujian, apakah bersyukur atau kufur. Allah yang memberikan saya semuanya ini. Itu yang diinginkan pada bab ini, agar tauhid kita sempurna. Agar tauhid kita sempurna, bahwa semua nikmat itu kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur nikmat atau syirkun asghar, yang termasuk syirik kecil, yang melakukan lafaz dengan lafaz yang tidak memuji Allah tetapi memuji sebab. Sebagaimana pernah kita bahas di bab sebelumnya, kalaulah tidak bapak ini menolong saya tidak bisa begini.
Ini tidak boleh di dalam agama kita. Seharusnya kita memuji Allah. Alhamdulillah Allah telah memudahkan bapak itu mengeluarkan hartanya untuk saya, meminjamkan hartanya dan lain-lain segala macamnya. Jadi harus puji Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah dinomorsatukan. Harus Allah dinomorsatukan dalam keadaan nisbahkan Allah pertama. Baik itu kebahagiaan maupun ujian. Jadi yang terlintas misalnya dalam sesuatu yang perih bagi jiwa kita, pedih bagi jiwa kita, maka sebaiknya lisan kita, ya Allah. Jadi kita mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada status kan sekarang, status aneh hari lah ya. Bahkan baru 36 derajat Celcius. Kebanyakan seperti itu orang. Apa salah? Ya Allah, sangat bagaimana nanti di yaumil mahsyar yang matahari jaraknya 1 jengkal 1 mil. Ini saja kami enggak kuat ya Allah. Kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita mempelajari bab-bab kitab tauhid. Jadi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertakarrub kepada Allah, semakin kita sandarkan hidup dan mati kita kepada Allah. Itulah fungsi kita mempelajari kitab tauhid. Mohon maaf mungkin sampai di situ saja yang bisa kita jelaskan. Sebelum kita akhiri maka kita dengarkan kandungan dari bab ini. 1. Tafsir ayat tersebut di atas. 2. Apa pengertian dari firman Allah? Pastilah dia berkata, ini adalah hakku. 3. Dan apa pengertian dari firman Allah? Sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. 4. Kisah menarik sebagaimana terkandung dalam hadis berisi pelajaran-pelajaran yang berharga sekali. Demikianlah yang sama-sama kita pelajari di bab yang ke-49, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal usaha kita yang tidak seberapa ini berupa kebanggaan kita berjumpa dengan Allah. Ya Allah, kami telah bertahan sejenak setelah salat maghrib menjelang isya, kami mempelajari agamamu ya Allah, sehingga ketika kita hadir di dalam hati kita, ilmu yang kita pelajari itu membekas dalam jiwa kita, sehingga kita bisa amalkan di dalam hidup keseharian kita. Sehingga di dalam langkah-langkah, detik-detik kehidupan kita menjelang ajal, kita berusaha untuk selalu diawasi oleh kita. Maka ketika ajal mendekati itu, kita inginnya apa? Segera Allah mencabut nyawa kita, karena kerinduan untuk bersua dengan Allah. Bukankah orang soleh itu ingin dia diwafatkan agar berjumpa dengan Allah? Contoh Nabi kita tercinta. Ini kisah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, sebagaimana dari sahabat Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi naik mimbar. Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang ditawarkan, seorang laki-laki, Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang ditawarkan kehidupan dan kenikmatan abadi di dunia. Pilihan pertama. Lalu dipilihkan pilihan yang kedua, yaitu wafat berjumpa dengan Rabbnya. Kata Nabi SAW, maka laki-laki itu memilih diwafatkan untuk berjumpa dengan Rabbnya. Menangis sejadi-jadinya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menangis, karena Abu Bakar Siddiq memahami laki-laki yang dimaksud itu adalah Nabi SAW. Nabi ditawari kenikmatan hidup yang abadi dengan segala kenikmatan. Kemudian ada pilihan kedua, diwafatkan untuk berjumpa dengan Allah. Nabi SAW memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia buah dari tauhid yang ikhlas, tauhid yang murni. Dan beruntunglah kita, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk mempelajari kitab tauhid. Dan mudah-mudahan ini
menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mohon maaf, inilah keterbatasan suara, keterbatasan ilmu, keterbatasan keadaan. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Maka kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.